Tiba-tiba, bayangan dewa berkepala memeluk tangannya dan mengeluarkan jam kuno. Jam kuno menunjukkan warna emas yang menyala-nyala, dan itu muncul dengan terkejut, dan lonceng yang mengepul terdengar ke segala arah, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Pantai megah lonceng kuno sepertinya melampaui pengetahuan Qin Yichen. Hari ini, dia telah melihat artefak Kaisar Bihai dan busur meteorit. Dia bahkan telah melihat mobil hantu setan tampan dan bulu ilahi Kaisar Gagak Emas. Namun, dibandingkan dengan jam kuno ini, nampaknya jam kuno dapat menekan segalanya. Bel kuno muncul, dan tiba-tiba bayangan dewa berubah menjadi naga ilahi. Naga dewa bercokol di bel kuno. Qin Yichen kaget, naga sungguhan. Qin Yichen dapat mengenali bahwa bayangan ilahi ini adalah seorang wanita, karena dia baru saja berpura-pura menjadi wanita ilahi di istana surgawi. Tetapi pada saat ini, darah naga itu melonjak dan kepala naga itu tinggi. Setelah bercokol di bel kuno, gadis naga itu menggunakan kepalanya sebagai palu dan membanting ke bel kuno. Ledakan. Kekuatan tabrakan ini secara langsung menyebabkan tanduk naga gadis naga itu pecah. Darah naga itu membasahi kepala naga itu, dan jam kuno itu terciprat dengan darah. Namun, darah naga yang melonjak juga membangkitkan keagungan lonceng kuno. Darah naga itu mengalir, membuat penampilan yang primitif dan sederhana, seolah-olah tidak terdengar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ternoda dengan debu. Seketika cahaya itu meledak ke langit, melihatnya. Kaisar merasakan sakit di matanya dan tidak berani untuk melihat ke atas. Tapi pembangkit tenaga listrik di bawah Kaisar Realem, tidak peduli berapa banyak mata mereka tumbuh, meledak satu demi satu, menutupi kepala dan melolong. Dan tabrakan gadis naga tidak hanya menodai bel dengan darah naga, tapi juga memicu lonceng yang mengejutkan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Lonceng kuno berguncang dan mengguncang dunia, dan Qin Yichen hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menyapu, membuat sosok terbang Kaisar Ke bergetar dan goyah. Bel berdering melalui 8 belantara, seolah-olah tidak pernah berhenti. Roh yang perkasa bertahan selamanya, di bawah vertikal dan horizontal. Itu benar-benar menghancurkan langit yang penuh dengan cahaya ilahi berkeping-keping. Dan bayangan dewa yang memimpin mengambil kesempatan ini untuk meraih lonceng kuno dan terbang menjauh. Keciut. Anda tahu, kekuatan level ini sangat cepat, dan itu lumrah untuk menjangkau puluhan juta mil dalam sekejap mata. Dan lonceng kuno menyinari lonceng kuno dan modern, membuat energi Kaisar Surgawi dan darahnya mengalir. Sakit kepala itu terasa, dan setelah beberapa napas, dia hampir tidak pulih. Kaisar tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Matanya berubah menjadi cahaya ilahi, langsung menembus langit. Tetapi bahkan jika langit dan para pejabat menunggu perintahnya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Cao Hao Bell, sisa-sisa ini, bahkan Cao Hao Bell dikorbankan. Tinggalkan aku. Namun, suara lonceng yang mengerikan membuat para pejabat istana surgawi mengeluarkan darah dari hidung dan mulut mereka, dan mereka penuh dengan kecemburuan. Bahkan jika nafas beberapa orang kuat masih ada, mereka mungkin terjebak di tempat karena ketakutan atau karena berbagai alasan. Singkatnya, mereka belum memburu. Terlebih lagi, mereka yang pernah dikecam oleh mereka sebagai sisa-sisa dinasti sebelumnya memang tidak mudah terprovokasi. Kamu pasti tahu sudah berapa lama dinasti sebelumnya berlalu. Mereka masih hidup dan berani datang ke dunia. Sepertinya sisa-sisa itu nyata kali ini. Bayangan para dewa sangat cepat, dan terbang ke arah luar istana surgawi. Tetapi pada saat ini, mereka mendengar ledakan kemarahan di langit dan bumi. Sisa-sisa dinasti sebelumnya keras kepala dan keras kepala. Dunia masih ditekan oleh kami, belum lagi hanya sekte Anda. Hanya mendengarkan sumber kemarahan, bayangan ilahi yang menakutkan perlahan naik, tetapi bayangan ilahi muncul dengan kabut hitam dan awan ajaib. Pantai megah bayangan para dewa itu seperti istana langit tinggi yang diinjak olehnya, dan Qin Yichen melihatnya lebih banyak lagi, dan bayangan para dewa perlahan mengangkat kapak raksasa saat dia marah. Ketika Kaisar melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Saudaraku, bantu aku. Tangkap sisa-sisa. Melihat tampilan Kaisar Surga yang sangat gembira, ekspresi banyak kaisar yang kuat berkedip dengan aneh. Tetapi mereka tampaknya takut pada bayangan menakutkan para dewa yang berdiri di tanah Zentian, dan mereka tidak berani berbicara. Dan kapak besar di tangan Shen Ying tampaknya menghancurkan segalanya, dan bahkan dunia bisa dibelah dan dihancurkan oleh bilah kapak. Kemanapun ia melewatinya, semua yang tidak patuh akan berubah menjadi bubuk. Di bawah kemarahan kapak raksasa, kekuatan besar berubah menjadi cahaya yang merobek segalanya. Dan Qiong Lo Yuyu yang tak terhitung jumlahnya di istana surgawi runtuh dan terbagi menjadi dua setelah cahaya itu lewat. Meskipun bayangan dewa berkepala sangat cepat, ia tidak bisa bersembunyi dari cahaya ini. Meskipun dia menutupi wajahnya dengan kekuatan ilahi, ketakutan di mata para dewa sulit untuk disembunyikan. Seolah-olah langit dan bumi ditekan, mereka benar-benar hanya cacing. Di sisi lain, Miao Xuan Tusan dan Kaisar Chang'an mengikuti di sekitar dewa-dewa itu, mengatakan bahwa mereka mengejar mereka. Tetapi mereka tidak membantu atau menghentikan mereka. Tetapi tampaknya jika ada yang salah, mereka tidak akan pernah duduk dan menonton.
Sinar cahaya meledak, dan Qin Yichen hanya merasakan ketakutan yang tak terbatas. Seolah-olah sinar cahaya lewat. Dia pertama-tama akan pecah menjadi dua bagian, dan kemudian menghilang menjadi abu. Tidak ada jalan keluar. Tetapi pada saat ini Qin Yichen ketakutan, karena dia jelas mendengar kemarahan kaisar barusan. Jam Cao Hao. Jam kuno itu adalah jam Cao Hao. Dan salah satu dari 5 kaisar manusia adalah Kaisar Cao Hao. Sebelum dia menyadarinya, Qin Yichen sudah mengeluarkan keringat dingin untuk sosok-sosok yang dianggap sebagai sisa-sisa oleh para dewa dan iblis di langit, terutama bayangan naga yang tertanam di jam Cao Hao, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan kerabatnya. Tapi Qin Yichen hanya benci bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia terlalu lemah sekarang. Dia hanya bisa bersembunyi di lengan Kaisar Ke. Pada saat ini, saya melihat bahwa bayangan dewa berkepala begitu ganas sehingga dia tiba-tiba melemparkan Cao Hao Zong ke depan, dan kemudian membekukan sosoknya sendiri, dan kemudian mengangkat telapak tangannya. Ternyata itu adalah Dewa Zentian yang berdiri selama 9 hari. Zentianding. Mereka mencuri Zhen Xianding. Qin Yichen terkejut, dan melihat bahwa sosok terkemuka mengangkat perintah Kaisar Hao Tian di atas kepalanya dan meraung ke langit. Kaisar Hao Tian sangat bergengsi. Dunia akan dihancurkan, kotanya. Tanda seru. Tanda seru. Perintah Kaisar Hao Tian jatuh ke dalam Zhen Xianding, dan mahakarya ringan Zhen Xianding langsung terlihat. Zhen Xianding megah dan megah, tetapi pola tripod yang semula sunyi berangsur-angsur pulih, dan langit Zentian meledak. Saya melihat bahwa yang diukir dengan pola tripod adalah naga sejati, burung phoenix, Leize, Jai Xuan, sapi, dan bahkan harimau putih dan rakus. Tidak hanya 10 dewa besar, Qin Yichen juga melihat seekor rubah putih, dan bahkan burung dewa bifang. Tampaknya bayangan banyak kaisar dapat ditemukan di dalamnya. Badai melanda hati Qin Yichen. Zhen Tianding. Ini adalah senjata kekaisaran Kaisar Hao Tian. Mahakarya Qin Yichen Deng Tianding di Pavilion Qiancui terinspirasi oleh Zhen Tianding. Pavilion 1000 Palu mencatat karya puncak dari segala jenis alat. Tentu saja catatan Pavilion 1000 Palu masih belum bisa menunjukkan kekuatan supranatural Zhen Xianding. Hari ini, Qin Yichen melihat Zhen Xianding yang sebenarnya. Meskipun beberapa polanya rusak dan kabur, bagaimanapun juga sulit untuk menyembunyikan kekuatannya. Zhen Tianding, langit dan bumi, memadatkan kekuatan dunia yang tak terbatas. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pola tripod pecah, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tripod, dan bertabrakan dengan sinar cahaya yang disapu oleh kapak. Pada saat itu, surga sunyi, ruang dan waktu seolah-olah hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan ilahi yang disapu dan dimusnahkan, dan menghilang. Banyak pembangkit tenaga listrik gemetar dan mundur. Ini bukan karena mereka tidak ingin ikut campur, tetapi mereka tidak berani campur tangan sama sekali.